Gubernur Bali Wayan Koster kembali menelurkan kebijakan untuk melindungi alam budaya dan manusia Bali. Kali ini Gubernur Koster menerbitkan Pergub nomor 25 tahun 2020 tentang pelindungan pura Pretime dan simbol keagamaan yang disambut baik oleh tokoh adat dan tokoh agama. Komitmen Gubernur Bali Wayan Koster untuk menjaga dan melestarikan alam, budaya, dan manusia Bali tidak perlu diragukan lagi. Sebelumnya Wayan Koster telah menerbitkan sejumlah peraturan gubernur yang merupakan wujud implementasi visi Gubernur Bali, Nangun Satkerti Loka Bali. Pergub terbaru yang dikeluarkan Wayan Koster yakni Peraturan Gubernur nomor 25 tahun 2020 tentang perlindungan pura, Pretime, dan simbol keagamaan. Terbitnya Pergub nomor 25 tahun 2020 dilatar belakangi sejumlah alasan. Di antaranya selama ini sering terjadi kasus pelecehan tempat suci pura, terutama yang berada di kawasan pariwisata. Sering terjadi kasus pencurian benda sakral atau pretime dan perusakan simbol keagamaan secara skala maupun niskala. Gubernur Wayan Koster mengatakan, Pergub nomor 25 tahun 2020 bertujuan untuk menyelamatkan keberadaan pura, pretime, dan simbol keagamaan yang memiliki nilai sejarah sehingga tidak sampai mengalami kemusnahan. Sekaligus untuk meningkatkan serada dan bakti Krama Bali sesuai dengan ajaran agama Hindu. Selain itu untuk menjaga kemuliaan tempat-tempat suci agama Hindu, guna mewujudkan visi pembangunan daerah Bali Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Gubernur Koster menegaskan selama ini kasus penodaan kesucian pura sudah terlalu sering terjadi, terutama di kawasan objek wisata. Hal ini terkesan dibiarkan terus-menerus dan ke depan tidak boleh ada lagi kasus yang sama. Tidak ada lagi kasus turis naik ke Pelinggih yang disucikan umat Hindu. Dengan terbitnya Pergub nomor 25 tahun 2020, maka fungsi pura sebagai tempat suci dikembalikan sesuai dengan fungsi semula. Orang hanya boleh masuk ke dalam pura untuk bersembahyang. Tidak boleh lagi ada orang lalu lalang, sementara di bawahnya umat Hindu duduk sembahyang. Terkait perlindungan benda sakral Pretime dan simbol keagamaan yang termasuk di dalamnya, perlindungan arce, pisbolong atau uang kepeng dan pelinggih mendapat perlindungan juga dalam Pergub nomor 25 tahun 2020 ini. Benda-benda sakral nantinya bisa dilindungi dari kerusakan. Koster menegaskan pura, Pretime, dan simbol keagamaan benar-benar dijaga secara niskala dan skala. Dengan terbitnya Pergub ini nantinya akan dilakukan pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan. Pemeliharaan dikaitkan dengan mencegah pengerusakan, penodaan, pencurian, dengan melaporkan kepada aparat keamanan. Pemeliharaan pura dan simbol keagamaan dilakukan dengan mencegah penodaan, penyalahgunaan simbol keagamaan. Penyelamatan simbol keagamaan dilakukan dengan cara revitalisasi dan restorasi simbol keagamaan dari kemusnahan. Caranya mengembalikan kepada keaslian dengan didukung data-data. Apabila ada pemugaran pura harus dengan restorasi mengembalikan kepada keasliannya. Peraturan Gubernur Bali nomor 25 tahun 2020 tentang pelindungan pura, Pretime, dan simbol keagamaan. A. Dasar dan tujuan. 1. Dalam rangka meningkatkan serada dan bakti sesuai dengan ajaran agama Hindu, menjaga kemuliaan tempat-tempat suci agama Hindu, guna mewujudkan visi pembangunan daerah Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, perlu melakukan perlindungan pura, Pretime, dan simbol keagamaan umat Hindu. 2. Perlindungan pura, Pretime, dan simbol keagamaan umat Hindu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kesucian pura, pencurian Pretime, dan penyalahgunaan simbol keagamaan, mencegah dan menanggulangi kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaannya secara niskala dan skala. 3. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan A. Perlindungan pura, Pretime, dan simbol keagamaan berlandaskan aturan hukum secara terpadu dan bersifat niskala skala. B. Memfasilitasi pencegahan dan menanggulangi kerusakan,
pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan pura, pritima, dan simbol keagamaan umat Hindu secara niskala dan skala. 4. Pelindungan pura, pritima, dan simbol keagamaan dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Sejumlah tokoh adat dan agama di Bali menyambut baik diterbitkannya Pergub 25 tahun 2020 ini. Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali Ide Penglingsir Agung Putra Sukahat menyambut baik terbitnya Pergub 25 tahun 2020 tentang perlindungan pura, pratime, dan simbol keagamaan. Pergub ini sangat diperlukan seiring banyaknya kasus-kasus penodaan kesucian pura oleh wisatawan. Pergub ini akan menjaga dan mengembalikan kembali kesucian dan menjaga taksu Bali. Untuk menjamin keamanan pura, nantinya akan dijaga pecalang desa adat. Selain itu, kebersihan pura turut mendapat perhatian serius. Itu tujuannya adalah sangat baik sekali, dan peraturan gubernur semacam ini memang sangat ditunggu-tunggu. Ini dalam Bapak Gubernur dan kita semua merealisasikan program yang selalu kita canangkan dan kita laksanakan bersama, membangun Bali dengan nangun Satkerti Loka Bali, ya, pembangunan Bali semesta berencana menuju Bali era baru. Nah, salah satunya adalah diluncurkannya peraturan Gubernur nomor 25 tahun 2020 tentang bagaimana kita melindungi pura, pratime, dan simbol-simbol keagamaan. Ini sangat penting karena memang tujuannya untuk satu, ya, menjaga kesucian pura itu sendiri. Ini yang paling penting, kesucian pura, supaya jangan keletekit, supaya jangan cemer. Kemudian menjaga keamanan pura, pratime, juga simbol-simbol keagamaan itu. Kemudian sudah tentu juga kemudian kebersihannya, ya kan. Nah itu, nah ini yang paling penting adalah soal kesucian pura dan keamanan. Nah ini yang beberapa waktu lalu itu sering viral dan memang sering kita lalai juga, bahwa ada tindakan-tindakan turis begitu yang memang melakukan hal-hal yang tidak patut, kemudian yang jelas-jelas kemudian menodai kesucian pura. Terkait siapa yang akan melaksanakan Pergub nomor 25 tahun 2020 ini, menurut Ide Penglingsir Agung Putra Sukahat, Pergub ini berbasis desa adat. Artinya desa adat sebagai pengampun pura-pura di Bali yang akan menjalankan pengamanan tersebut. Ia mendorong setiap desa adat untuk mengeluarkan prarem atau aturan khusus untuk menjadi acuan teknis krama bagaimana perlindungan pura, pratime, dan simbol keagamaan di tingkat desa adat masing-masing. Dengan diberlakukannya Pergub ini, fungsi pura sebagai tempat bersembahyang umat Hindu dikembalikan seperti semula. Pura bukanlah objek wisata, yang tergolong objek wisata adalah area di luar pura. Ida Penglingsir Agung Putra Sukahat mengapresiasi adanya sanksi bagi pelaku penodaan pura, berupa sanksi adat maupun sanksi pidana umum. Hal ini akan menjadi syok terapi bagi mereka yang nekat melakukan hal tak terpuji di tempat suci agama Hindu. Setelah Pergub ini, Pergub 25 ini diluncurkan, kita semuanya desa adat siap, ya, pengemong, pengempon, penyungsung semua harus siap, begitu, dan tidak mengizinkan lagi, ya itu salah satu ketentuannya juga, dan memang ini harus ketentuan yang memang berlaku sejak dulu seharusnya memang demikian. Jadi tidak boleh ada orang sembarangan masuk ke pura yang kalau tidak ada keperluan melaksanakan upacara atau untuk bersembahyang. Jadi nanti Utamaning Mandala itu benar-benar steril dari kunjungan orang-orang yang tidak bertujuan untuk sembahyang atau tangkil itu atau melakukan upacara seperti itu. Dan juga Madianing Mandala juga, Madianing Balaya juga harus dijaga. Nah, dan
Ketua Pecalang Desa Adat Denpasar sekaligus Manggala Agung Pasikian Pecalang Provinsi Bali, Imade Mudro mengapresiasi terbitnya Pergub nomor 25 tahun 2020. Pergub ini otomatis akan menjadi payung hukum para pecalang di Bali dalam rangka mengamankan pura, pretime, dan simbol keagamaan dari penodaan. Para pecalang bisa bekerja dengan baik karena telah memiliki dasar hukum sehingga bisa maksimal ngayah untuk desa adat. Para pecalang meminta pemerintah memberikan pelatihan agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Bali maupun turis yang berkunjung karena sesuai isi pergub ini, turis tidak lagi diperbolehkan masuk ke Mandala Utama. Kami dari pecalang, terutama khususnya pecalang Desa Adat Denpasar, tetap akan melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya, dengan turunnya semacam dasar hukum untuk mengamankan pertime-pertime pura-pura termasuk yang ada di Desa Wewidangan, Desa Adat Denpasar. Kembali kami menyampaikan karena dengan posisi saya sebagai Manggala Agung Pasikian Pecalang Bali kepada pecalang-pecalang di seluruh Bali, silakan camkan arti dan maksud tujuan Pergub 26 ini yang mana untuk pengamanan tempat-tempat suci beserta isinya termasuk juga pertime-pertime yang ada di masing-masing pura yang ada di Wewidangan pecalang bersangkutan. Untuk itu ini merupakan surprise yang luar biasa terhadap dikeluarkannya Pergub ini. Tidak seperti sebelumnya, meskipun sebelumnya belum dikeluarkan Pergub ini, tapi pecalang sudah melakukan apa yang merupakan kewajiban tugas pecalang sepanjang mereka diperintahkan melalui jero desa suang-suang. Amankan wilayah desa adat itu sudah barang itu pecalang lah yang terdepan. Untuk mengamankan wilayah itu tidak ada orang lain kecuali pecalang. Nah ini mudah-mudahan pecalang-pecalang ini tetap menjaga taksu pecalang karena tantangan kita ke depan yang luar biasa. Dukungan terhadap Pergub 25 tahun 2020 juga datang dari Pinandite Sanggraha Nusantara Provinsi Bali. Menurut Pinandite Iwayan Dodi Ariante, pihaknya menyambut baik terbitnya Pergub 25 tahun 2020 yang diharapkan bisa menjaga kesucian dan kesakralan pura, serta melindungi pura dari penodaan. Hal ini sekaligus menjadi dasar hukum bagi pecalang untuk memberlakukan sanksi adat maupun pidana umum. Kita sendiri dari PSN menyambut baik dengan diberlakukan Pergub ini, sehingga ada payung hukum bagi kelestarian pura itu sendiri, terutama simbol-simbol suci pura. Karena kalau kita lihat dari pengalaman kemarin-kemarin, jadi banyak terjadi pelecehan-pelecehan simbol-simbol pura tersebut, termasuk pratime dan sebagainya. Salah satunya seperti menaiki pelinggih oleh orang asing, kemudian terjadi pencurian dan sebagainya. Jadi menurut saya bahwa simbol-simbol agama atau yantra yang kita sucikan ini wajib kita lestarikan dan kita jaga kesuciannya. Pergub nomor 5 tahun 2020 ini akan semakin memperkuat dan memperkokoh pengamanan dan pelestarian seni budaya dan agama Hindu di Bali, khususnya di bidang perlindungan pura. Sehingga taksu Bali semakin terjaga bahkan semakin bersinar terang. Tim Liputan Bali TV.